Komarudin, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, mengutarakan bahwa Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan menjadi kader PDI Perjuangan lagi, tapi Komarudin menerima Gibran sebagai wakil presiden yang ditetapkan oleh KPU. Komarudin juga bilang bahwa Gibran sempat ngomong di mimbar akan tetap di PDI Perjuangan. Bahkan Komarudin juga menawarkan rekaman kepada wartawan untuk membuktikan pernyataan Gibran yang tetap di PDI Perjuangan. Banget nih kita PDIP dan soal Mas Gibran ini kan akhirnya ini rusak mungkin dilantik oleh diresmikan oleh KPU sebagai wapres. Ini PDIP melihat selama ini kan Mas Gibran itu kan dinilai dicap oleh Mas Hasto juga selama itu berbohong dengan partai, bahkan di hadapan Ibu Mega juga sempat mengatakan tidak akan menjadi calon wakil presiden, tapi kan ternyata akhirnya rusak akan diresmikan oleh KPU nih. Seperti apa sih PDIP-nya? Statusnya mungkin bisa diperjelas gitu. Ya, statusnya kan secara resmi sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kan. Jadi dari sisi prosedural kita menerima itu, tadi Baskar sudah panjang lebar, tapi dari sisi substansial kita sama-sama harus berjuang untuk demokrasi. Ya. Tentang sikap Mas Gibran, saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen. Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi itu loh. Dan itu benar berbohong. 2 kali itu. Kebetulan yang pertama itu saya panggil, saya dan Pak Sekjen di ruang lantai 2 itu ruang Pak Sekjen, dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya sudah tidak presiden lagi. Mau kemana lagi? Saya pasti bersandar di PDI Perjuangan. Kemudian yang di sekolah partai itu juga ada kan rekaman. Kau punya ke belum? Oh belum, saya punya ada. Mau? Boleh Pak. Boleh Pak. Nanti saya kasih ya. Itu kan Pak Mas Gibran, ibu tanya Mas Gibran sama Bobi, mau tetap di sini atau berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDI Perjuangan. Ya. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi calon wakil presiden, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu, dianggap Pak Sekjen wah berbahaya. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Ya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Apalagi nanti sebentar lagi dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya itu pesan Pak Sekjen untuk beliau lebih berhati-hati ke depan. Apa yang dia katakan harus dikerjakan. Karena bagaimanapun nanti menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi rakyat Indonesia, terutama generasi muda. Saya kira itu. Ini artinya PDIP menutup peluang berkoalisi dengan Prabowo Gibran, karena kan ada Gibrannya juga. Karena nggak mungkin. Enggak, tidak ada urusan soal karena ada Gibran di situ. PDI Perjuangan itu setiap sikap terhadap koalisi atau bukan koalisi itu kan ada sikap-sikap yang dari dulu kita ada hitung-hitungannya. Dan saya kira tadi sudah disampaikan itu keputusan ketua umum, nanti kita lihat seperti apa. Statusnya sebagai kader Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Masuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja itu tak benar. Cukup. Jokowi menanggapi terkait bukan jadi anggota PDI Perjuangan lagi, hanya dijawab terima kasih, dan tanggapan Gibran hanya menjawab, ya udah gak apa-apa. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Tanggapannya seperti apa? Benar nggak Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Pak? Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau dari itu Partai Golkar dan Partai PAN langsung merespon baik. Airlangga bilang Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga Golkar, bahkan untuk jabatan di Golkar, Airlangga menyerahkan kepada Jokowi.
Sedangkan Zulkifli Hasan bilang keluarga Jokowi adalah keluarga PAN. PAN adalah keluarga Jokowi. Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa. Posisi tergantung beliau. Karena beliau sekarang milik bangsa. Beliau milik semua partai. Ya, saya waktu dekat ada agenda mau ke Solo. Ya, gitu. Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, nggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali ya, keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas terang. Nggak usah kesana kemari, ngapain? Ya. Sudah ada rumahnya. Namanya Partai Amanat Nasional. Kalau menurut saya, yang sangat beruntung itu adalah Partai Golkar. Golkar sudah punya Gibran. Kalau Jokowi masuk Golkar, Golkar bakal menyala-nyalani efek dari pengalaman Jokowi dalam hal kepemimpinan presiden 2 periode dan pendukungnya sangat banyak. Bagaimana menurut rekan-rekan? Silahkan tinggalkan pendapatnya di kolom komentar.